Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Iqbal Nurjaman. Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang motor lagi ya. Nah, di video kali ini gue mau nge-review motor Mio M3. Nah, ini Mio M3 ini bukan punya saya guys. Ini punya teman saya, cuman saya penasaran aja gitu. Ingin menjelaskan apa saja yang sudah diganti, apa saja yang sudah berubah di motor ini. Yuk kita langsung kepoin. Nah, dari atas ini rem sudah diganti, hand grip sudah diganti, sama ini gas spontan kayaknya. Nah, tambah ini tabung minyak rem. Ini nggak tahu dari apa, ini nanti saya tanyain pada orang. Langsung ke sini. Ini sangat aneh sekali. Padahal kalau motor standar tidak menggunakan radiator. Nah, sedangkan ini menggunakan radiator. Ini perlu dipertanyakan, cc-nya berapa, speknya berapa, digunakan untuk apa. Lanjut ke bagian belakangnya. Ini velgnya udah dicat ya, sama bannya ini kalau saya lihat dari apanya? Mijel tuh, mijel. Ukuran 90/80. Velgnya juga sudah dicat ya, nggak tahu menggunakan cat apa ini, nanti saya pertanyakan lagi. Nah, ini knalpotnya juga udah diganti sama Lone Rider, knalpot balap anjay. Nah, kita ini selang juga, selang apa saya kurang tahu, nanti saya akan pertanyakan. Terus apalagi ini kayaknya stepnya udah diganti sama step underbone. Terus apa lagi ya? Baik. Filternya dicopot guys. Di sini filternya tidak ada. Langsung ke bagian sini. Bagian sini ini splaker menggunakan WV. Nggak tahu harganya berapa, nggak tahu orsinil atau emang tiruan gitu. Terus ini ada cowakan-cowakan biar presisi katanya men. Terus langsung ke bagian bodinya. Ini bodinya trondol guys. Saya tidak tahu, mungkin pasti ada fungsi-fungsinya ini. Dan ini guys aneh. Ini saklar jarang loh, jarang banget ini dipakai di motor-motor pada umumnya. Ini saya tidak tahu apa fungsi semuanya. Saya belum tahu. Langsung saja kita tanyakan pada orangnya agar lebih jelas gitu ya tentang motor ini. Baik, kita akan manggil saudara yang mempunyai motor ini guys. Oke guys, nah sekarang gua sudah bersama ownernya. Di sini gua akan mempertanyakan semuanya lebih detail pada orangnya ya. Langsung. Baik, saya akan mempertanyakan dari sini dulu. Oke bang, kenapa ini hand gripnya pakai domino bang? Kalau menurut saya sih domino lebih empuk, beda sama yang lain gitu. Ya walaupun harganya juga cuma berapa sih, nggak seberapa lah, murah gitu. Oke, nah ini pakai gas spontan. Kenapa motor abang pakai gas spontan gitu? Karena menurut saya gas biasa itu kurang, segiluknya kurang. Oke. Ya karena kalau segiluknya kurang kan saya ya pakai segiluk supaya keren aja gitu, biar kayak ya motor udah jelek gitu kan, masa ya spare part udah jelek gitu Ya mantap. Nah lanjut, ini tabung minyak rem. Tabung minyak rem ini kenapa posisinya begini dan ini dari apa gitu mereknya? ya. Ini master rem, tabung minyak remnya dapat dari master rem. Saya beli sepaket kanan kiri dari Izumi ya, karena kalau yang orinya itu mah ya bisa sampai 2-5 juta ya. Saya duit dari mana sebagai pelajar gitu ya, yang penting mah aman-aman aja sih. Saya sudah pakai lama gitu. Ini motor abang pakai radiator. Kenapa pakai radiator? Ya karena spek mesinnya sudah berbeda ya, bukan 125 lagi, ini mah udah buatan bengkel gitu, udah 150 cc. Kurang lah, kalau secara detailnya 147-an
gak nyampe 150. Oke. Nah, ini saya penasaran dari tadi. Ya, Ini saklar-saklarnya fungsinya buat apa saja ini? sebenarnya sih sama aja. Ini buat sen kiri, ini buat sen kanan. Lalu ini buat klakson ya, ini starter. Ini ada 7 tombol dan di sini buat lampu dim. Terus Oke. ini buat lampu jarak dekat. Ini buat hazard ya. Dan tapi saya tidak fungsikan kena hazard karena lampu-lampunya belum terpasang, ini belum sempurna untuk dimodif. Jadi masih dalam tahap berkembang. Ya semoga saja kalau ada duit saya kerjakan lagi lah. Jadi ini untuk saya fungsikan untuk nyalakan kipas radiator. Oke, nah, sekarang ini kenapa bang? Apa alasan abang membuat motor ini trondol gitu? Jadi ada yang dipotong, ada yang lampu nggak dipasang gitu. Apakah ada fungsi-fungsi tertentu? Jadi sebenarnya sih tadinya proper, cuman karena saya sudah kecelakaan jadi ada beberapa bagian body yang patah gitu. Karena Oke. saya tidak mau berkeluar duit banyak, jadi ya potong aja seperti ini. Dan sebenarnya sih di buka-buka seperti ini body bukannya supaya terlihat kencang, sebenarnya mah ada maknanya gitu, supaya hawa si angin dari luar itu masuk ke mesin karena speknya sudah tidak standar gitu. Jadi panas yang berlebihan untuk mengurangi panas tersebut. Oke, nah sekarang lanjut ke bagian belakang ini. Ini abang pakai knalpot dari One Rider. Kenapa gitu nggak dari CLD atau Polymer gitu? Kenapa nggak pilih yang lain gitu? Kenapa harus One Rider gitu? Ya, jadi sebelumnya saya pakai tipe Proliner ya, walaupun Purbalingga ya sesuai duit masing-masing pelajar lah, tahu sendiri. Terus saya sudah pernah kena tilang knalpot itu karena terlalu berisik kata polisi. Jadi saya nggak kapok, saya beli lagi yang rada adem. Ya, jadi karena jiwa saya itu jiwa racing, jiwa otomotif, jadi nggak seneng lah ngelihat motor itu knalpot standar gitu kan. Apalagi ini speknya sudah berlebih lah, jadi membutuhkan gas buang yang lebih juga gitu kan. Nah baik, ini yang anehnya lagi, bukan ini beda itu dari yang lain. Kan biasanya motor standar ini stepnya bukan begini. Terus tujuan abang pakai step underbone kenapa gitu? Ya oke, jadi step underbone ini saya beli di online lah, banyak yang cuman ngejual jalurnya aja. Dan pertama sih ya karena segi looknya aja kayak udah motor-motor road race gitu. Soalnya motor road race pada menggunakan jalur seperti ini walaupun motor matic gitu kan, gak cuman motor gigi aja gitu, gak cuman motor bebek aja. Dan untuk kenyamanan sih ya kalau belum terbiasa ya pegel-pegel aja gitu, tapi kalau udah terbiasa ya enak-enak aja lah buat nikung gitu. Oke, nah ini menggunakan shock breaker dari WV. Kenapa gitu nggak dari yang lain? Apakah abang nyaman atau gimana ini dengan shock breaker dari ini dari WV? Ya ini shock breaker dari WP walaupun KW ya sesuaikan aja, saya bilang sesuaikan budget kalian gitu. Lagian juga ini motor nggak terlalu dipakai untuk keluar-keluar jauh sih, karena daerah saya ya gini-gini aja gitu, paling cuma dipakai ke sekolah, ke bengkel, ya gitu-gitu aja. Dan pakai shock breaker ini sebenarnya tidak disarankan karena ini keras gitu kan, lebih baik pakai yang ori-ori aja gitu. Untuk harga sih ya tidak begitu mahal lah, sungguh bersahabat lah buat budget pelajar, sekitar 200-an ya. Dari segi looknya aja udah ganteng banget gitu, makanya saya pilih shock breaker ini. Baik, nah ini bagian bawah ya. Untuk ban, abang menggunakan ban apa ini? Oke, ban saya pakai Mizal, ini udah setahun pemakaian. Untuk ukuran saya pakai 90/80. Ini Mizal MR1 ya, karena dia sering dipakai balap gitu kan. Ya, kalau sekarang sih banyak modelnya lah kayak DRC Fasti Pro atau Fasti 2, tapi karena ini lebih murah, balik lagi budget pelajar, jadi saya beli ini gitu. Oke, nah sekarang bagian depan guys. Ini bagian depan saya penasaran gitu. Kenapa abang pilih dari apa ini bang? Ya ini ban saya pakai Pirelli scooter
ukuran 90/80 ya, walaupun gedenya ya tidak begitu sama dengan yang belakang, padahal ukuran sama gitu. Saya tidak tahu kenapa saya pilih Pirelli ya, karena gripnya aja sangat nyaman lah untuk nikung gitu. Kenapa sih nggak Pirelli Diablo Rosso atau yang lebih soft lagi gitu kan, karena di sini tempat saya itu banyak tidak begitu sepenuhnya aspal perjalanan, ada pasir, ada tanah, jadi diseimbangkan saja dengan sehari-harinya menggunakan ban Pirelli skuter. Nah oke, ini bang, ini selang remnya beda gitu. Biasanya kalau selang rem standar biasanya warna hitam. Nah ini abang gunakan selang rem dari apa gitu? Ya ini dari TDR ya. Jadi dari TDR itu karena saat saya pakai selang rem tidak standar, dia nggak tahu ini saya aja yang ngerasakan atau emang orang juga ngerasakan, tapi lebih empuk aja gitu. Ditambah lagi selang rem saya sudah 5 tahun gak diganti gitu kan, otomatis kotor. Saya males bersihin, jadi langsung ganti aja lah supaya jadi pemanis buat motor ini biar gak terlalu standar lah. Nah oke, lanjut. Ini ke bagian spakbor. Saya lihat-lihat ini spakbor kepunyaannya Mio, bang. Kenapa abang gunakan spakbor ini di Mio gitu? Ya jadi kalau spakbor Mio M3 itu kan posisinya di atas, karena saya tidak suka gitu, jadi pindahkanlah spakbor di bawah menggunakan spakbor Honda Beat Karbu yang dulu lah, tahun-tahun dulu. Jadi ini cara pemasangannya itu pakai kleman kanan kiri ya, lalu dilapisi dengan karet ban supaya gripnya dapat lah, supaya tidak merosot ke bawah, dan kelihatan juga looknya ya lebih ganteng sih. Makanya motorsport rata-rata spakbornya di bawah gitu.